SM Store, amanah dalam muamalah. Fayakhlul akhu bi imraati akhihi. Nah ya, kadangkala seorang saudara itu dia bersepi-sepi dengan yaitu wanita saudaranya yang lain, tidak boleh. Ya, fayusbihu bil mauti, ini membawa kepada kematian. Pokoknya ada kerabat kita yang kita boleh menikah, tidak boleh kita bertatap muka, tidak boleh kita bersepi-sepi. Boleh kalau sudah menikah. Wa qauluhu alhamu al-mautu, apa mananya? Saudara ipar ini bisa membawa kematian. Lahu iddatu ma'anin, punya beberapa arti. Kenapa saudara ipar ini membawa kematian? Pertama, annal khulwata bil hamwi, bahwasanya kita yaitu berkhulwah, bersepi-sepi dengan saudara ipar, tu'addi ila halakiddin, ya, itu akan membawa kepada kehancuran agama, karena merasa dia bisa menikah dengan si dia. Tapi kalau itu umpamanya yaitu bibi kita dengan bibi tidak mengapa, karena tidak ada, karena di situ di dalam ayat kita tidak boleh menikah dengan mereka, karena itu mahram kita. Dan juga bisa juga terjadi idza in waqa'atil maksiyah, kalau sampai terjadi kemaksiatan. Ya, ini yang pertama. Jadi bersepi-sepi dengan saudara ipar yang tidak ada temannya dari laki-laki atau perempuan, tidak boleh. Yang nomor dua, antu'ati ilal mauti, bisa juga membawa kematian. Kematian ini bukan bunuh-membunuh. Yang membawa kematiannya yaitu norma dia, keislaman si dia. In waqa'atil fakhisatu, apabila terjadi perbuatan zina, ya. Wa wajabat haddur rajmi, dan wajib dirajam. Ya, ini perhatikan. Jadi karena wanita dengan laki-laki ini ibaratkan magnet, yang tambah dekat tambah lengket, ya. Ya, kalau jauh alhamdulillah. Dan ini supaya tidak terjadi kekertaan di dalam rumah tangga. Makanya seorang wanita, seorang istri harus menjaga kehormatan dirinya, tidak sering keluar. Kecuali keluar ada yaitu suaminya, atau keluar dekat dengan tetangga boleh, karena itu aman. Apabila aman, tidak ada laki-laki yang mengganggu dirinya. Karena pada zaman Rasulullah SAW wanita itu keluar malam hari dan pakai hitam semuanya, sehingga tidak kelihatan keindahannya. Dan setelah itu orang-orang kufur, orang-orang Arab yang sifatnya tidak masuk Islam, dia tahu ini orang terhormat, dia tidak mau mengganggu. Beda dengan kaum bahkan juga orang mengaku Muslim, karena tidak berpegang dengan Islam, kadang-kadang terjadi syahwat yang maju atau tertarik dengan dirinya. Naudzubillah min dzalik. Ya, yang nomor dua, bahwasanya bergaul dengan saudara ipar bisa membawa kematian, mana jatuh kepada perbuatan zina yang lainnya. Dan itu kalau wanita itu sudah menikah, dia menikah dirajam. Mana dirajam itu dibunuh, yaitu sampai meninggal dunia. Yang nomor tiga, au ila halakil mar'ati, atau wanita itu menjadi hancur. Kenapa? Kalau tahu dia ini seorang wanita, punya suami dia, dan tahu suaminya, loh kamu kok duduk sama si dia, itu siapa? Nah, itu kan ya ini saudara saya. Nah, itu nah. Jadi kita ya, kita seorang laki-laki, kemudian ya kita punya saudara menikah, kita tidak boleh bertatap muka dengan istri saudara kita. Ya, karena manusia itu ada getaran magnet. Terkadang merasa senang, merasa yaitu lebih senang melihat yaitu istri saudaranya daripada melihat istri sendirinya. Dan itulah godaan syaitan. Ini yang harus kita fahami. Makanya Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kamu wanita di rumahmu, karena itu paling bersihnya. Kecuali kalau kita dekat dengan desa yang lainnya ingin taklim dan itu aman tempatnya, boleh. Nah, karena itu kita pada zaman Rasulullah SAW justru seorang suami itu mendidik istrinya, mendidik putri-putrinya.
Ya nomor 3, in au ila halakil mar'a bi firaqi zaujiha. Bisa menjadi sebab wanita itu akan dicerai oleh suaminya. Karena seorang suami mesti cemburu kepada istrinya. Loh, kamu kok bertemu dengan si dia? Nah, timbul. Dan itu kalau sudah dicerai, kerugian bagi seorang wanita itu sendiri. Nah, apalagi idza hamalatul khiratu, apalagi terjadi kecemburuan. Ya. Kalau sudah wanita pernah senang dengan laki-laki, ya walaupun belum menikah, maka kesenangan kepada si suami ini kurang. Dan itulah banyak terjadi. Perlunya kita menjaga kehormatan diri. Maka suami yang kita menikah dengannya, itulah orang yang kita senangi. Demikian yang wanita yang kita nikahi, itulah wanita yang kita senangi. Jangan sampai kita digoda oleh syaitan. Nomor berikutnya 4. Awil maksudu ikhdharul khulwah bil ajnabiyah. Atau maksudnya kita seorang wanita tidak boleh berkumpul, tidak boleh bersepi-sepi atau berdua bertiga dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Ini perlunya kalau kita mengadakan yaitu sidang atau mengadakan pertemuan, maka wanita pakai hijab, tidak boleh bertatap muka.